Guys, orek guys ya. Kita kembali lagi guys di Adu Bacot ya. Nanti di akhir saya akan membahas tentang audio pill ya. Karena cocok dengan produknya yang kali ini kita adu ya. Jadi tetap saksikan ya. Langsung kita tes ya. Ini dua-duanya udah saya pilih equalizernya ya, yang mana treble dan bassnya terbaik, dan ini juga sama ya, dan saya aktifkan bassnya ya, dua-duanya ya, jadi seimbang dua-duanya. Cinta didusta, hati mula gelisah, hilang kekasih hati, hidup jadi merana. Insan jadi idaman, kini dimilik orang. Cinta yang diimpikan putus di tengah jalan. Terpaksa mengapa meminta, andainya tak setia, tak usahlah bercinta jika hanya berpura. Bila hati dah jemu, mula berpaling tada, tak pernah dipikirkan orang yang ditinggalkan. Tersiksa sahayu orang simpati menoleh, tak sudi. Kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuatku lupa akan cintaku yang telah lalu. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, saat ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Pernah tersentuh alunan lagu semerbak kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, pernah terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
Jadi pada intinya keduanya bukan untuk pecinta bass ya guys ya. Jadi bassnya enak ya, cuman bukan di level yang pecinta bass ya. Jadi bassnya tetap berasa tapi semua seimbang gitu ya guys. Nah ini adalah contoh dua ya untuk pecinta audiopil ya guys ya. Artinya audiopil ini adalah pecinta audio yang untuk audio pure gitu ya, pure murni ya guys ya. Jadi sebenarnya ada tiga tujuan ya guys ya. Jadi untuk yang pertama, tujuan pertama itu orang memilih seperti ini ya. Nomor satu adalah pekerjaan gitu ya guys, profesionalnya dia gitu ya guys. Jadi bisa dari studio, anak-anak studio gitu ya. Tujuannya kenapa guys ya? Jadi dia akan membuat master lagu gitu ya. Jadi patokan lagu dia itu harus bisa diterima oleh semua sistem audio gitu ya guys ya. Kan ada sistem audio yang tujuan yang ngebass ya, audio seperti ini gitu ya. Ada yang bass banget gitu, ada yang seperti ini gitu ya guys. Nah patokannya tuh dia ambil dari yang seperti ini guys gitu ya. Jadi jangan sampai dia bikin dengan bass yang terlalu berlebihan untuk jadi masternya, yang utamanya, yang akhirnya di copy gitu ya. Sehingga nanti akhirnya di audio yang sudah gila bass semakin parah gitu. Akhirnya cuman bassnya doang yang kedengeran gitu ya. Kalau untuk saya sih memang sukanya yang seperti itu, tapi kan semua orang nggak seperti itu gitu ya guys ya. Itu yang nomor satu ya guys. Fungsinya profesional ya, tujuannya untuk pekerjaan. Dan selain itu juga untuk masih dalam pekerjaan juga ya. Jadi dia namanya lingkungan pekerjaan itu kan kita sama-sama tahu orang-orang pesaing-pesaing kita gitu ya guys ya. Jadi misalkan kita anak motor ya gitu ya. Terus entah anak motor entah anak mobil gitu ya. Nah kita tahu bengkel mana punya si Anu, bengkel mana punya si Anu, terus mekaniknya siapa saja itu kita tahu gitu ya. Nah sama dengan audio gitu ya. Jika Anda profesional, maka dia harus tahu mendengarkan pesaingnya itu. Misalkan ada lagu yang laris, kan dari semua aspek dipelajari gitu ya guys ya. Jadi memang betul lagu bagus ya tetap bagus ya, tapi kan recordingnya juga kan bassnya itu seperti apa gitu ya, treble-nya itu seperti apa gitu ya. Nah dia akan membuat, intinya dia tahu patokan dari pesaingnya gitu ya. Misalkan lagu Niji atau lagu Ungu gitu, itu bassnya itu seperti apa gitu ya, kok bisa laris gitu ya, walaupun ditinjau dari lagunya tapi dari segala hal gitu ya, termasuk ini ya. Lalu yang kedua, menghargai artis ya. Jadi dia memang mendengarkan apa yang si artis ingin kita dengarkan gitu. Jadi si artis itu, si musisinya itu ingin kita mendengarkan dengan komposisinya seperti ini ya, seperti ini gitu, yang si audiopil, orang audiopil ini ya, prinsipnya seperti itu ya. Jadi si musisinya ini maunya kita mendengarkan dengan komposisi yang seperti ini gitu ya. Nah makanya ya dia akan mendengarkan yang seperti itu ya. Nah lalu yang ketiga ya hobi ya. Memang hobinya tuh seperti ini gitu ya. Jadi semuanya seimbang gitu ya. Tidak ada yang mendahului ya, bassnya berlebihan atau treble-nya berlebihan gitu ya. Jadi ya memang sukanya secara alami gitu ya. Makanya di kedua ini equalizernya juga perubahannya nggak terlalu drastis ya. Memang ada perubahan tapi nggak terlalu drastis, dan itu pun sebenarnya ya audiopil ya sebenarnya kan guys, tidak ada yang namanya
murni 100% ya guys ya. Jadi musisi ingin kita mendengarkan dengan suara yang dia sudah atur ya, yang seperti dia dengar di studio ya. Tapi kenyataannya nggak mungkin pernah ada yang namanya suara yang persis seperti yang dia dengarkan di studio, karena peralatannya beda, speakernya beda gitu ya. Jadi itu nggak mungkin. Nah, cuman ini hanya untuk yang mendekati gitu ya. Tidak banyak lagu, maksudnya tidak banyak tweak kesini kesitunya ya, secara equalizer gitu ya. Sebenarnya nggak ada seperti seperti video-video saya juga ya. Jadi tidak mungkin apa yang saya dengarkan itu sampai ke kalian semua gitu ya guys ya. Cuman dengan alat yang selalu sama gitu ya, itu membuat patokan. Termasuk juga Anda ya, menggunakan headset yang sama untuk mendengarkan video-video saya, itu udah bisa jadi patokan gitu. Jadi nggak mungkin Anda mendengarkan yang sama dengan seperti saya gitu ya. Nah, makanya selalu menggunakan headset yang sama untuk perbandingan gitu ya guys. Oke, kayaknya cukup ya guys. Saya capek ya guys ngomong ngalor ngidul. Oke, thank you.